Bayangkan ini, seorang remaja, sebut saja Andi, nilai ujiannya jelek. Bukan cuma jelek, tapi merah menyala. Dia pulang ke rumah, dan alih-alih menerima kenyataan, dia mengamuk. HP-nya dilempar, laptop dihancurkan, pintu dikunci, dan dia menjerit-jerit, seakan-akan dunianya telah berakhir. Orang tuanya hanya bisa terdiam, bingung, dan bertanya-tanya, anak kami ini kenapa sih? Masalahnya cuma nilai, tapi reaksinya kayak kiamat. Tetapi, ini bukan cuma cerita Andi. Ini adalah cerita yang semakin sering kita lihat kan? Anak-anak yang langsung menyerah saat menghadapi teka-teki. Marah-marah saat kalah main game. Histeris saat ditolak membeli mainan. Atau, bahkan yang lebih ekstrem, mengambil jalan pintas yang tragis hanya karena sebuah masalah yang bagi kita, orang dewasa, terlihat kecil. Nah, fenomena inilah yang sering kita sebut low frustration tolerance atau ketahanan menghadapi frustrasi yang sangat rendah. Dan pertanyaannya adalah, kenapa? Apa yang terjadi dengan generasi ini? Karena itu, di video ini, kita akan membongkar satu kesalahan pola asuh yang jarang banget disadari, yang justru kita lakukan dengan niat baik. Dan jangan khawatir, kita juga akan bahas solusi praktisnya. Saya yakin banget sebagai orang tua, guru, atau pengasuh, kita punya pengalaman kayak gini. Lagi buru-buru mau berangkat sekolah. Si kecil bilang, aku mau iketin sepatuku sendiri. Apa reaksi kita? Waduh, nanti lama nak. Mama aja yang ikat. Atau saat mereka mojok, karena puzzle-nya nggak bisa diselesaikan. Kita langsung datang, sini, papa bantu. Atau yang paling klasik, waktu mereka jatuh dan nggak apa-apa, kita malah lebih panik dan lari sambil teriak, aduh, sakit ya sayang. Nah, disitulah letak kesalahannya. Dengan niat ingin membantu, ingin melindungi, ingin menghemat waktu. Tanpa sadar, kita telah menjadi the fixer, sang tukang perbaiki masalah. Setiap kali anak bertemu dengan batu sandungan kecil, kita langsung menggeser batu itu untuk mereka. Tetapi, yang terjadi di otak anak itu seperti apa? Otak mereka belajar bahwa dunia ini selalu nyaman, bahwa masalah selalu ada yang menyelesaikan, dan bahwa perasaan tidak nyaman seperti frustrasi, kecewa, marah, itu adalah sesuatu yang harus dihindari, bukan untuk dihadapi. Karena itu, ketika mereka akhirnya menghadapi masalah yang tidak bisa kita perbaiki, seperti nilai jelek, tidak dipilih jadi ketua kelas, atau ditolak temannya. Mereka nggak punya mental muscle, otot mental, untuk mengatasinya. Mereka langsung KO di ronde pertama. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membiarkan mereka jatuh dan nggak peduli? Tentu saja tidak. Itu kejam. Karena itu, strateginya adalah bukan menghilangkan frustrasi, tapi menjadi pendamping yang baik saat anak merasakan frustrasi itu. Mari kita ubah polanya. Contoh pertama, dari sini, mama bantu. Menjadi, wah, susah ya. Mama lihat, kamu lagi berusaha keras. Butuh waktu memang nak. Ayo coba lagi. Ini namanya validasi perasaan. Dan memberikan semangat. Bukan mengambil alih. Contoh kedua, dari, gak apa-apa kok. Mainan lain aja. Saat dia kalah main, menjadi, iya, sedih ya kalau kalah. Mama dulu juga sering kalah. Mau peluk dulu? Atau mau coba lagi? Ini mengajarkan bahwa kalah itu wajar, dan perasaan sedih itu boleh dirasakan. Lalu, bangkit lagi. Contoh ketiga, dari, aduh, jangan nangis dong. Menjadi, mama lihat kamu marah, atau sebel sedih. Mau cerita nggak? Ini memberi ruang bagi emosi untuk keluar, bukan memendamnya. Intinya adalah menahan diri kita sendiri untuk tidak langsung menyelamatkan mereka. Biarkan mereka merasakan sedikit rasa tidak nyaman itu. Ibaratnya, kita ini bukan helikopter yang selalu mengawasi dan siap turun untuk menyelamatkan, tapi lebih seperti pemandu pendakian yang ada di samping mereka. Memberi semangat, memberi petunjuk, tapi tetap membiarkan mereka yang mendaki jalannya sendiri. Bayangkan betapa kuatnya mental anak kita nanti jika sejak kecil mereka terlatih
untuk menghadapi masalah kecil. Saat dewasa, masalah besar pun akan mereka hadapi dengan kepala yang lebih dingin dan hati yang lebih tahan banting. Jadi, memang lebih mudah dan cepat untuk langsung membantu anak. Tetapi, jalan yang mudah itu seringkali bukan jalan yang terbaik untuk pembentukan karakternya dalam jangka panjang. Karena itu, minggu ini, mari kita coba tantangan kecil. Saat melihat anak kita mulai frustrasi, tarik nafas, tahan diri kita untuk tidak langsung intervensi. Duduklah di sampingnya, beri dia kata-kata penyemangat, dan biarkan dia bergumul selama beberapa menit. Lihat, apa yang terjadi? Membangun ketahanan mental itu seperti membangun otot. Butuh latihan, butuh repetisi, dan butuh beban. Beban itu adalah masalah-masalah kecil sehari-hari yang kita biarkan mereka selesaikan sendiri. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan ke orang tua, guru, dan pengasuh lainnya. Karena mengasuh anak butuh kompak, butuh komunitas yang saling mengingatkan dengan baik. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.